Nah, sekarang kita akan menjelaskan dari per poin ya teman-teman. Jadi satu segmentasi, satu penjelasannya. Nah, sekarang mungkin saya akan izin buka filenya ya teman-teman untuk lihat soalnya. Pertama kita buka dulu ini. Terus kita buka Visual Studio Code untuk menjalankan projectnya. Nah, ini project kita tampilannya teman-teman. Ini udah, jadi kita atau emang dari awal gini nih. Nah, ini bisa nggak ya? Nggak bisa ya kalau jadi dua gitu. Nah, jadi pertama itu kan persiapkan logo admin dan guest dengan logo yang sama. Oke, ini logo kami ya teman-teman. Ini logonya. Dan ini untuk tampilan halaman login. Karena di guest itu bebas ya, dia mungkin pertama kayak selamat datang di website, namun saya halaman utamanya tuh di dalam. Kita login dulu baru tuh di dalam. Nah, terus kita ke ini kan udah sama kan teman-teman, selamat datang. Ini untuk loginnya, terus registrasinya. Terus coba kita cek nih registrasi apakah jalan. Ini teman-teman, dan menerapkan logonya juga. Terus kita login aja. Nah, ini teman-teman. Terus di sini kan dia halaman utamanya teman-teman. Ini halaman utama saya. Di sini dia di website regulasi desa. Namanya sini juga udah tertera regulasi desa. Lanjut kita ke nomor 2. Data dummy jelas 30/100 sampai 100 data dengan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, ini dia udah ya teman-teman. Nah, kita cek nih apakah data dummy kita menggunakan bahasa Indonesia. Oke, udah. Ini udah bahasa Indonesia semua ya. Dengan 100 ya teman-teman. Oke, sampai dengan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, udah. Lanjut kita ke itu berarti diperlihatkan semua ya teman-teman data dummy-nya. Oke, lampiran, ini jenis menggunakan bahasa Indonesia juga, kategori menggunakan bahasa Indonesia juga, terus manajemen user, orangnya orang Indonesia, Taufik Halim, Among Tamrin, Marta Nigangan Siregar. Nah, riwayat perubahannya juga menyertakan dokumen yang sama ya teman-teman dengan dokumen tadi, dengan bahasa Indonesia. Oke, lanjut, sediakan foto gambar placeholder jika user tidak upload. Nah, ini dia teman-teman, sediakan tempat foto maksudnya teman-teman. Jadi misalnya saya tidak mengupload, jadi dia ada gini tuh, placeholder default. Terus kalau kita tambahkan ya, nah jadi coba kita tambahkan ya teman-teman yang tadi. Nih kita tambahkan fotonya ngasal aja. Terus ini teman-teman, kalau kita nggak ngisi juga nggak apa-apa teman-teman, karena dia tidak tetap gitu ya, sandinya tuh nggak tetap gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau nggak diisi. Tapi kalau mau diisi juga nggak apa-apa, bebas. Ya ampun.
kita update. Nah, kita coba lihat di halaman kedua. Tuh nempel teman-teman fotonya. Jadi itu poin yang sediakan foto gambar placeholder jika user tidak upload gambar. Nah, terus persiapkan gambar slideshow. Oke, slideshow itu ya pasti saya nampilkannya di dashboard nih. Maksudnya tuh dia kayak bisa bergerak sendiri tanpa kita tekan gitu. Nah, gitu. Terus saya juga kasih tahu nih ada keamanannya, ada transparansi yang mana, serta pengembangan. Oke, ini dia yang slideshow, poin slideshow. Terus kalau ini juga ada kayak di paling bawah nih, bisa tambah dokumen gitu kan, nih. Terus di poin kelima, silakan cari stok gambar. Ini sebenarnya sama sih dengan yang poin 4, ada linknya dikasih Bapak. Terus persiapkan halaman detail yang jelas. Saya cuma ada 2 halaman detail karena 2 aja itu udah menjelaskan semua project yang saya buat ini. Jadi nggak perlu satu-satu gitu. Karena saya juga berelasi ya tampilnya. Jadi di data produk hukum ini atau dokumen hukum saya menerapkan detail produk hukumnya. Jadi dia kemana gitu kan, misalnya nih nomor, tahun, tanggal itu jelas semuanya di sini. Nah, terus, di sini saya belum upload foto, belum upload file. Kita bisa nih, kita upload filenya. Ngasal aja kita kasih file. Terus misalnya nih kan, lupa tuh ini surat apa ya gitu kan, ada deskripsinya saya kasih teman-teman. Nah, terus kita upload dan masuk deh ke sini teman-teman. Terus yang kenapa file utamanya tidak ada file ini, cuman pajangan atau gimana gitu? Enggak teman-teman, ini ada. Misalnya nih kita edit, jadi kita mau ngasih nih file terbaru, tapi kayak kita mau bilang ke dia tuh kalau file mengarah ke file utama, jadi kayak lihat aja file utamanya, kayak samain aja gitu kan. Nah, bisa nih kita kasih file yang satu lagi gitu, dan misalnya nomornya diganti atau yang ininya diganti, terserah gitu kan. Terus kita update dan kita cek yang tadi tuh bisa di-download teman-teman, bisa dilihat. Dan untuk file kalau misalnya dilihat dia pasti bakal ngarah ya kan, sesuai laptop masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya foto dia langsung aja tuh nampilkan gambarnya. Terus ini dibuatnya kapan, terus terakhir diperbaruinya kapan gitu. Ini 7 jam yang lalu ya, 7 second ya. Terus ini ada tombol lihat, jadi ini tombolnya benar-benar berguna ya teman-teman, bukan yang cuman tulisan doang gitu. Nah, terus ini kita lanjut, persiapan halaman detailnya udah. Yang satu lagi ya, saya terapkan di riwayat perubahan halaman detail. Ini detail riwayat perubahan. Dia bisa lihat dokumen, riwayat dokumen. Nah, revisinya apa gitu kan. Nah, terus nomor 7, persiapkan footer sesuai dengan topik. Nih, footer saya cuman ini aja ya teman-teman. Ini ada hukum digital, database, keamanan, dan sesuai topiknya ini bisa dikelola, bisa ditekan, ini bisa dilihat kategorinya semuanya sesuai. Nah, footernya tuh kayak berapa sih jenis dokumennya, ada 156, total usernya 22, warga yang terdaftar itu 50. Nah, terus ini
Dan di bawah ini juga tidak ada yang putar-putar tulisan-tulisan yang tidak mengarah ke project kita atau ke topik. Jadi ini update. Sekarang kan tanggal 17 Desember ya. Jadi tetap masih ada gitu kan. Lalu ini tanggal 2025-nya. Ini sesuai versinya. Ini WhatsApp. Ini dia. Terus kita lanjut. Siapkan bagian identitas pengembang. Nih dia teman-teman. Identitas pengembang saya yaitu Gues atas nama Fitria Natasha, dan saya sendiri Erik Selena. Dan saya nggak tahu nih teman-teman, support system aja sih, tapi ini saya juga. Nah, saya juga udah menerapkan akun GitHub, akun link, sama Instagram, terus WhatsApp. Nah, ini akunnya tuh bisa digunakan ya teman-teman, bukan cuman pajangan doang gitu, bisa diklik ini mah. Nah, ini dia langsung ngarah ke GitHub-nya admin. Terus kalau yang ini langsung ngarah ke GitHub-nya Gues tuh. Iya lupa teman-teman, itu akunnya kemarin saya lupa letak akun Gues, lupa di copy. Nah, terus ini WhatsApp-nya, Instagram-nya punya Fitria Natasha, punya Gues. Terus ini punyanya admin. Nah, jadi bisa tuh teman-teman, mungkin entah ada yang mau mengkontakkan gitu kan, mau ngechat atau bingung gitu, bisa follow dari Instagram gitu kan, bisa dilihat dari link adminnya, terus WhatsApp. Nah, terus ini saya belum ngisi sih, rencana saya mau ngisi kayak support system gitu ya, keluarga gitu kan, atau yang kayak mendukung deh tentang website ini. Jadi saya cuman menerapkan masih partner saya, yaitu Gues, Fitria Natasha, sama saya sendiri. Nah, terus kita ke nomor 9, identitas modul. Halaman detail, halaman modul berarti ini tentang gambar pendukung agar menarik. Oke, ini dia. Saya cuman ini sih untuk yang bagian dashboardnya, nggak ada lagi. Kalau lebih menarik itu doang. Oke, karena admin itu simpel ya. Kalau gue itu kan kayak tamu, jadi bener-bener banyak banget. Kalau admin itu dia lebih banyak kotak-kotaknya aja gitu. Nah, terus di nomor 10 saya udah nerapin ini. Kita ke sini. Oke. Oke, sekarang ke nomor 10. Nomor 10 itu kita tengok dulu nih. Ini jalan sih. Ini juga jalan, ini juga jalan. Banyak banget ya yang jalannya, yang ininya. Kita hapus dulu yang ini. Biar dia satu aja. Terus ini kita jalankan. Kita ganti aja langsung teman-teman. Kalau kita udah tahu database teman kita, database Gues maksudnya. Nah, karena sebelumnya saya juga udah mencoba, jadi saya
percaya aja ini bisa. Terus kita lanjut. Tuh, bisa teman-teman, kita bisa login dengan akun kita. Nah, tapi perbedaannya pasti ada dong. Kan sebelumnya saya tadi nerapin di bagian user kan ada gambar ya kan. Terus di bagian yang detailnya ini profilnya juga ada gambar ya kan. Nah, untuk yang bertukar database itu tidak akan menerapkan perubahan yang kita buat teman-teman, kecuali data. Jadi data doang tuh yang bisa ketarik. Data apa aja tuh bisa ketarik gitu. Nah, pokoknya yang sesuai dengan codingan gitu, atau sesuai seeder. Nah, tapi kalau misalnya kita upload manual, misalnya nih kan, nih kita upload nih foto, itu gak akan bisa tuh teman-teman. Kembali lagi, misalnya kita masuk lagi nih ke database-nya kan teman kita, itu dia bakal hilang karena itu dia manual masukinnya gitu. Dan bertukar database itu tidak akan tersimpan. Dia hanya menyimpan data. Setidaknya inti dari pertukaran database itu saling mengganti itu berhasil atau enggaknya. Dan ini termasuk yang berhasil. Oke, karena ini berhasil, kita lanjut ke Always ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke akun Always kita. Mungkin langsung aja kali ya, langsung Nuna. Nah, biasa kalau yang memang sering-sering ngetes itu bakal tahu. Nah, saya udah menarik semua perubahan yang udah saya get tuh kan, banyak komit itu udah ada di sini teman-teman. Dan sama kalau perubahannya di Always, kalau misalnya perubahannya itu di Git, di lokal, itu dia nggak akan nyimpan apapun di Always. Sama juga dengan yang kayak pertukaran database. Jadi kita bakal masukin foto kayak gini tuh ya bareng. Cuman bedanya kalau kita udah masukin foto di Always, itu nggak bakal hilang lagi. Beda sama kayak pertukaran database tadi gitu. Jadi udah sama nih ya teman-teman. Nih, bisa semuanya, gak ada yang gak bisa nih. Terus tim pengembang tuh, terus ada riwayat perubahan tuh. Nah, dashboardnya juga nih. Oke, mungkin itu aja yang bisa. Ini saya akan perlihatkan berapa total gitnya. Dan gitnya 80. Oke. Nah, jadi saya udah membuat video yang bersama codingan. Jadi kayak teman-teman bisa tahu tuh letak codingannya, kayak bikin tabel-tabelnya gimana kak gitu kan, atau CRUD-nya. Nah tuh saya udah bikin videonya. Cuman ini saya bikin video untuk biar bisa dipahami aja untuk 11 poin itu. Jadi satu segmen, satu penjelasannya. Jadi bisa ngerti di 11 poin itu yang mana-mana aja. Oke, itu aja mungkin dari penjelasan saya.